Thank you Maria. Baik, saya sih pengen bicara dalam perspektif ilmiah ya. Kebetulan pagi tadi saya dapat satu buku bagus, ini judulnya ini The Story of Simplicity, tentang kisah Maijen TNI Purnawirawan Dr. Suyanto. Jadi kisah kesederhanaan. Ini tentang bagaimana jasa, peran, tugas di dalam mengabdi bagi negara, ya tanpa ada penghargaan-penghargaan yang harus diselebrasi secara terbuka, dipamer, enggak. Menurut saya memang begitulah sikap seorang public official, pejabat publik di dalam berdemokrasi. Ya, karena secara teoritis etika jabatan mengikat setiap pejabat publik untuk patuh kepada baik itu moral individu maupun moral sosial. Jadi aturan yang dibuat oleh negara, tadi ada surat edaran misalnya di konteks kita, itu kan hanya instrumen hukum. Tapi poinnya adalah pentingnya seorang public official menegakkan prinsip moral individu maupun sosial. Nah, kita balik misalnya kepada teori hierarki tanggung jawab moral menurut Waldo misalnya. Ada 12 tingkatan itu adik-adik mahasiswa. Pada tingkat teratas, tanggung jawab moral seorang pejabat publik itu kepada konstitusi. Itu nomor 1. Lalu disusul itu kepada negara. Terus turun ke bawah itu, masyarakat, institusi. Diri sendiri itu terakhir, urutan terakhir. It means bahwa secara moral ketika orang dipanggil untuk menjadi pelayan publik, dia dipanggil untuk menjadi pelayan. Maka dia bukan seorang bos. Dia bukan seorang yang jawara, jagoan, yang harus dipuji, enggak. Meskipun dirinya berasal dari seorang bos misalnya. Meskipun, dari manapun dia berasal. Nah, saya dari awal sangat mengapresiasi Pak Joko Widodo, kemudian menjadi presiden 2 periode, karena itu prinsip kesederhanaan dan integritas dalam hal kesesuaian antara kata-kata dan tindakan di ruang publik. Nah, itu yang membuat bagi saya teladan yang positif bagi pertumbuhan demokrasi maupun bagi kemajuan masyarakat. Kalau fokus pada figur Rafael Alun Trisambodo, dalam konteks yang kita diskusikan malam ini, pertama saya selain marah, kecewa dengan kelakuan David misalnya sebagai anak muda, Mario misalnya David yang korban, mukul orang ya. Tetapi ada positifnya, ada blessing in disguise di dalam aksi ini, bahwa dengan begitu akhirnya kita tahu, oh bapaknya pejabat pajak, oh bapaknya punya motor besar, oh bapaknya punya kekayaan sekian dan sebagainya. Karena apa? Masyarakat semua tahu perilaku, kelakuan, sifat, watak dari banyak pejabat kita yang seperti ini. Ya, tetapi orang tidak tahu mau bicara kemana, di mana salurannya orang nggak tahu. Ya, akhirnya begitu muncul kasus begini dan media menyoroti, semua orang rame-rame pasti menyerbu, apalagi ada ruang media sosial. Nah, bagi saya ini satu refleksi yang positif. Ya, bagi teman-teman di Direktorat Pajak, jangan melihat ini sebagai serangan, tetapi harus dilihat sebagai otokritik. Ya, dan juga para pejabat di institusi yang lain. Tentu. Kita semua dipanggil oleh sejarah untuk mengabdi, bukan untuk memperkaya diri atau menyombongkan diri. Apalagi kembali pada perspektif etik, ya seorang pejabat publik tidak bisa menampilkan gaya hidup yang kontras dengan gaya hidup mayoritas rakyatnya. Jadi kalau orang masih susah, masih tadi kan Bang Teddy nggak boleh secara moral. Saya bicara moral ya, karena kita bicara etika jabatan. Kebetulan saya memang sekolah di bidang itu juga ya. Etika jabatan itu kan menuntut kita untuk menyelaraskan sikap perilaku kita dengan konteks sosial. Karena kekuasaan itu milik rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat kan di situ. Kedaulatan dikonversi melalui sistem pemilu dalam demokrasi menjadi kekuasaan di tangan pejabat. Tetapi hakikatnya itu tetap kedaulatan rakyat, milik rakyat. Maka implementasi dari kekuasaan harus berdasarkan dan untuk kepentingan rakyat. Anda sepakat Bang Teddy?